Pernah nggak sih lo ngerasa males banget buat ngelakuin sesuatu gitu? Mau ngerjain tugas malas, mau beberes kamar malas, atau bahkan mau bangun dari rebahan aja malas. Well, buat lo yang ngerasain hal yang sama, ya ini adalah yang wajar ya. Dan ini dialami sama banyak orang, termasuk mungkin salah satunya gue juga, mungkin lo juga gitu ya. Dan mungkin beberapa dari lo nonton video ini karena alasan yang sama, ya karena males gitu kan. So, buat lo yang penasaran, lo stay tune dan lo tonton video ini sampai habis. Supaya lo bisa gimana caranya nih untuk menghadapi dan melawan rasa malas. Nah, buat lo yang terus-terusan ngerasa malas, sebenarnya hal pertama yang harus lo ketahui adalah alasan dibalik rasa malas lo. Jadi kayak alasannya apa? Soalnya beda-beda, gitu kan? Alasan yang beda harusnya diatasi dengan cara yang beda juga. Ketika lo tahu alasan kenapa lo ngerasa malas, lo harusnya tahu sih cara yang sekiranya lebih cocok sama lo buat mengatasi alasan itu. Gitu ya, karena masalahnya beda, gitu kan? Kalau masalahnya adalah karena lo mager karena nggak ada motivasi, ya berarti ubah motivasinya, gitu kan? Kalau lo mager karena lo lapar, ya makan dulu. Kayak gitu ya. Nah, alasan paling simpel sebenarnya karena lo lagi capek aja sih. Itu adalah alasan pertama yang biasa terjadi. Entah itu capek secara fisik atau secara mental. Kayak buat lo yang lagi sekolah atau kerja gitu ya. Lo ngerasa capek aja gitu, jenuh gitu sama kegiatan yang lo lakuin. Akhirnya energinya habis. Ya wajar kalau jadi malas. Kalau capek ngapain? Ya jangan dipaksain. Istirahat aja dulu. Biasanya sih gitu ya. Istirahat itu juga kunci buat jadi produktif dan ngelawan rasa malas. Jadi buat lo yang ngerasa capek, jangan takut buat istirahat. Nah yang kedua, selain capek, itu adalah lo lagi overwhelmed. Atau lagi ngerasa kayak semuanya tuh berlebihan banget gitu. Nah salah satu alasannya bisa karena ya banyak yang harus lo kerjain. Dan banyak yang harus lo urus. Gak jarang ini jadi sumber stres juga. Karena berlebihan jadinya ya pikiran lo dan energi lo lagi-lagi terkuras. Nah kalau misalnya kayak gini ya bisa aja lo tarik nafas dulu buat tenangin diri. Atau sortir kerjaan lo biar ngerasanya nggak kebanyakan gitu ya. Ada beberapa orang yang milih buat ngerjain yang paling susah dulu atau yang mudah dulu gitu ya. Jadi tergantung orangnya ya, lo suka ngerjain yang gampang dulu atau yang susah dulu gitu. Nah terakhir, alasan yang biasa terjadi adalah karena lo nggak nemuin motivasi buat ngerjain tugas atau kerjaan lo. Bisa aja karena tugas atau kerjaannya nggak menarik buat lo dan kayaknya main HP lebih seru. Atau kayak nggak sesuai nih sama minat bakat lo gitu ya. Mungkin buat lo yang belum pernah ikut mentoring dan kayak belum pernah dapet psikotes minat bakat, bisa jadi belum tahu minat bakat lo tuh kayak gimana. Atau ya emang malas aja ngerjainnya karena memang bukan passion lo. Nah kalau misalnya kayak gini, cara buat mengatasinya tuh bisa berbagai macam. Bisa mulai ingat lagi tujuannya gitu ya. Tujuan lo ngerjain ini tuh buat apa sih gitu. Atau bisa langsung bikin to-do list, kasih reward ke diri sendiri. Atau memang ya udah nggak usah dikerjain gitu. Cari memang hal yang memang lo tertarik gitu ya. Lo memang berminat, lo memang termotivasi. Jadi bisa kelihatan ya, dengan lo tahu soal alasan-alasan umum, soal sumber kenapa lo lagi ngerasa males, cara buat ngilanginnya juga macem-macem. Mulai dari istirahat, sampai ke, ya tadi ya, mungkin sebenarnya lo harus cari minat yang lain, atau motivasi yang lain. Nah yang gue sebut ini sebenarnya cuma sebagian kecil pembahasan soal sumber males, dan gimana cara biar bisa diatasin. Ada banyak cara lainnya, dan beberapa lainnya juga jauh lebih aplikatif. Kalau misalnya lo mau belajar lebih dalam, gue saranin lo untuk ikut webinar melawan rasa malas yang bakal diadain oleh 1% dalam waktu dekat ini, di hari Sabtu, 10 Juli 2021. Nanti lo bakal belajar bareng Kak Hani, psikolog 1%, dan gue juga, Evan ya. Dan webinarnya nanti bakal ngebahas soal penyebab rasa malas, dampaknya gimana, strateginya gimana, dan yang gak kalah penting, sharing nih soal pengalaman mengatasi rasa malas, biar lo makin relate juga, gitu ya. Karena biasanya kalau gue ngadain webinar ini rame banget nih. Dan seringkali ya yang ditunggu adalah sharingnya atau Q&A-nya sih gitu. Makanya buat lo yang penasaran jangan lupa buat ikutan. Lo juga bukan hanya dapat materi doang, tapi juga ada komunitas, ada psikotes, ada worksheet-nya. Jadi lo bakal dapat semuanya gitu sih. Dengan harga berapa? Dengan harga 100 ribuan doang. Lo udah dapat semuanya yang tadi, psikotes, worksheet, dan lain sebagainya gitu. Jadi kebetulan juga ada kode promo, dan kalau lo check out sekarang, kita baru ada promo launching yang harganya di bawah 100 ribu gitu. Berapa ya? Silakan cek aja sendiri ya. Dan kalau lo tertarik, langsung aja klik link di description box sebelum kehabisan tiketnya. Dan terakhir, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan nambah pemahaman lo, dan semoga lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.